Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Umar bin Muhammadin. Haddatsana Umar bin Muhammad bin Abdus Samad. Haddatsana menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad bin Abdus Samad. Siapa Umar? Putranya Muhammad, putranya Abdus Samad. Sana menceritakan kepada kami Al-Hasan. Siapa Hasan bin Muhammad bin Ghafir. Sana menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali. Sana menceritakan kepada kami Khalaf bin Tamim. Sana menceritakan kepada kami Umar bin Rihal an Ala bin Musayyib an Abdul Khair an Ali. Qala berkata siapa Umar bin Rihal, laisal khair ayyakthura maluka. Laisal khair bukanlah kebaikan, laisal khair bukanlah hal yang baik, ayyakthura ialah harus memperbanyak, maluka apa hartamu, wa waladuka dan anak-anakmu. Jadi banyak harta dan banyak anak itu tidak menjadi hal yang baik. Walakinnal khair, akan tetapi kebaikan itu ayyakthura ialah harus memperbanyak, ilmuka apa? Ilmumu. Wa ya'zumu hilmuka, wa ya'zumu dan besar hilmuka apa? Hilimmu. Hilim itu apa ya? Bijak, kebijakanmu. Jadi artinya kebaikan itu, hal yang baik itu bukanlah orang yang banyak hartanya, bukanlah hal orang yang banyak anaknya. Tapi yang baik itu adalah orang yang punya ilmu, dan dengan ilmu itu kemudian dia bisa berperilaku bijak. Gitu loh kira-kira. Ilmu itu bisa mengantarkan orang itu untuk menjadi bijak. Sembahyang orang dulu salah, bro. Apa itu? Banyak anak, banyak rezeki. Oh iya, kan ini bukan urusan rezeki, urusan kebaikan. Nyambung, Bener, Bang. Beda konteks, Bang. Enggak nyambung dan beda konteks. Bukan rezeki, Ini soal kebaikan. Udah Bang, banyak tadi. anak tidak Oh, udah. baik. Banyak anak belum tentu baik. Banyak harta belum tentu baik. Kalau dibawa ke Yang baik itu sebenarnya adalah orang yang banyak ilmunya, dan dengan ilmunya itu dia kemudian berperilaku bijak. Gitu loh. Banyak anak tapi gak punya ilmu, banyak harta gak punya ilmu. Anaknya bisa nyeleweng, hartanya bisa diselewengkan. Gitu loh. Diskotik. Jadi begitu. Ilmu kalau hanya menjadi knowledge semata, pengetahuan semata, itu juga tidak baik kalau tidak dibarengin dengan hidayah Allah. Ilmu yang dibarengin dengan hidayah Allah itu yang akan mengeluarkan output menjadi insan yang khasyatullah. Ilmu yang bersama dengan hidayah Allah menjadikan dia menjadi orang yang khasyatullah, takut kepada Allah. Tapi ilmu yang tidak bersama dengan hidayah Allah itu tidak akan menghantarkan dia menjadi khasyatullah. kelihatan dari outputnya berarti. Outputnya tidak akan menjadi khasyatullah. Terlihat dari pengamalan. Pengamalan. Bukan dari outfit ya. Opik, kalau Opik penyanyi. Outfit mah baju. Bahannya mah udah kayak Kalau Opik penyanyi, kalau Optik tukang kacamata. Pengamalan. Nah, banyak kan orang punya ilmu tapi tidak bersama dengan hidayah Allah, sehingga ilmunya kemudian bisa disalahgunakan. Oleh karena itu
kata Athaillah As-Sakandari itu, Imam Athaillah As-Sakandari itu di hikam itu, ya begitu. Ilmu yang bersama dengan hidayah Allah yang akan menjadikan orang khosyatullah. Saya dengan sampean nih, bukan gak punya ilmu. Kita ini semua sudah sama-sama punya ilmu. Contoh, sholat 5 waktu. Kan tahu kita kalau itu wajib. Tapi berapa banyak orang Islam yang tahu kalau itu wajib, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Ilmunya tidak bersama dengan hidayah Allah, sehingga tidak menghantarkan khosyatullah. Itu kata Imam Athaillah As-Sakandari. Makanya kalau di hadis ini, yang baik itu adalah orang banyak ilmunya, ayyaktsura ilmaka wa yu'azzim hilmi. Orang yang banyak ilmunya dan kemudian dia dengan besar hati menjadi manusia yang bijak. Gitu. Wa antubahi, dan berbangga-bangga annasu, siapa manusia, bi ibadati rabbika, dengan beribadah Rabbaka terhadap Tuhannya. Yang baik itu yang pertama orang yang punya ilmu, dengan ilmunya dia bijak. Kemudian yang kedua orang yang berbangga-bangga di saat dia menjadi pengabdi kepada Tuhannya. Jadi ilmu yang kemudian bersama dengan hidayah Allah, kemudian munculnya adalah khosyatullah, maka dia akan punya spirit yang kuat untuk menjadi hamba Allah, menjadi penghamba di hadapan Allah, bukan penghamba di hadapan yang lain. Kalau saya dengan sampean kan masih penghamba di yang lain, bos. Ya toh, hamba TikTok kayak gitu itu mah. Nih TikTok melulu nih dia. Lihat TikTok. Lihat TikTok. Iya. Hamba itu kita. Lah, saya ingat TikTok semalam saya cerita di sini, Kiai. Hari ini tuh banyak orang yang pingin masyhur, tapi tidak banyak orang yang pingin luhur. Hari ini banyak pesantren yang ingin masyhur, tapi tidak banyak yang pingin luhur. Hari ini banyak tokoh agama yang pingin masyhur, tapi tidak banyak yang pingin luhur. Kalau zaman dulu, ulama itu luhur dulu, baru masyhur dia. Sekarang kan enggak. Yang penting masyhur, luhur apa kata belakang. Lah sekarang itu agak susah kita mencari yang luhur. Makanya karena semalam itu saya ngobrol dengan para kiai itu, saya bilang begini, hari ini sudah tidak banyak masyarakat yang menaruh anaknya ke pondok pesantren yang melihat karakter tokoh yang ada di pesantren itu. Yang banyak hari ini adalah orang memilih pesantren karena fasilitasnya, karena programnya. Iya kan? Yang banyak hari ini tuh. Sehingga yang penting punya duit, buat bangunan bagus, buat fasilitas yang bagus, buat program yang bagus, share di media sosial, masyarakat tidak melihat kiainya siapa. Nggak melihat. Kalau zaman dulu itu masih dilihat figurnya, maka sekarang figur itu menjadi nomor 2. Yang penting hari ini itu adalah program dan fasilitas, karena hari ini banyak di kalangan masyarakat, mayoritas, tidak minoritas, mayoritas anak mondok itu bukan hanya pengen anaknya itu dijejelin ilmu agama saja, tapi banyak masyarakat milih kalau pesantren hanya ngajarkan ilmu agama, ngajarkan kitab kuning saja nih, tapi tidak dikasih ijazah formal, itu hampir tidak laku hari ini tuh. Hampir tidak laku. Kecuali di daerah mungkin daerah Pandeglang sana, Serang sana itu masih laku.
Tapi di beberapa daerah pesantren yang hanya ngajarin awamil kayak Ustadz Ujang kalau ngajar, hanya ngajarin nahu, sorob, balago, mantik saja, tapi tidak ada ijazah formalnya di situ. Coba cek dah. Pasti santrinya tidak akan lebih dari 1.000. Tidak akan lebih dari 1.000. Yang di atas 1.000 itu pasti di situ ada lembaga pendidikan formalnya. Ya enggak? Jadi hari ini itu apa ya, bisa saya mungkin beranggapan ada satu stigma di masyarakat bahwa pesantren yang tidak ada lembaga formalnya itu tidak akan menggaransi kepada anaknya untuk bisa hidup lebih baik di masa akan datang. Kira-kira begitulah kira-kira. Sehingga kemudian menjadi tuntutan bagi pesantren hari ini berlomba-lomba, berkompetisi juga di wilayah-wilayah itu. Apakah itu tidak baik? Baik. Itu baik. Nah, oleh karena itu kalau kita nih perlu kalau seumpamanya naruh anak di pesantren melihat misal, oh, kenapa ditaruh di Lirboyo? Karena di situ ada Ki Abdul Karim pendirinya. Kenapa taruh di Tebu Ireng? Karena di situ ada Hadratus Syekh pendirinya. Kenapa? Karena yang wafat itu yang mendirikan tetap akan mendoakan santrinya. Mendoakan santrinya. Akan mendoakan santrinya. Nah, itu makanya kembali lagi kebaikan yang sebenarnya dalam hadis ini disebutkan bahwa adalah orang yang banyak ilmunya yang pertama, dengan ilmu dia kemudian bisa bijak. Maka kalau kalimatnya hilim, bijak, itu bukan omongan, tapi tindakan. Kalau pemerintah, kebijakan. Kalau penguasa, kebijakan. Kebijakannya berpihak kepada betul-betul pada kepentingan masyarakat. Kira-kira begitu. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, bagaimana kebijakan kita dalam rumah tangga yang betul-betul bijak untuk kemaslahatan keluarga. Kira-kira begitu. Tergantung levelnya. Fa'in ahsanta maka tatkala melakukan kebaikan kamu, hamidallah maka memuji siapa engkau? Allah, kepada Allah. Nah, orang yang baik itu tatkala melakukan kebaikan dia akan mengucapkan alhamdulillah. Artinya ada syukur kepada Allah. Kenapa orang melakukan kebaikan itu harus hamdalah? Karena dia sadar bahwa kebaikan yang dia lakukan bukan karena kemampuannya dia, tapi karena pertolongannya Allah. Maka tidak salah kalau di dalam hikam lagi Imam Athaillah As-Sakandari, kamu jangan sekali-kali pernah menyandarkan dirimu kepada amalmu. Amalmu tidak akan pernah bisa mengantarkan kamu menjadi baik. Amalmu itu hanya sarana doang. Yang membuat kamu baik adalah Allah. Tapi sarana kalau tidak kita jalankan, ya jangan berharap hasil didapatkan. Jadi kalau bahasanya Al-Mukarram Kiai Haji Aba Aliyuddin Zain itu harapan dan garapan itu harus selaras. Jangan garapannya apa, harapannya apa. Pengennya banyak duit tapi tidak mau usaha. Ini melihara tuyul. Usaha itu juga. Usaha juga ya melihara tuyul. Jaga apa namanya? Jaga apinya, lilinnya ya kan? Iya, ya usaha juga itu sih. Ternak. Misalkan ada yang muda, ada yang Nah, wa in asata, jika kamu melakukan hal yang tidak baik, istaghfarta, hendaklah kamu minta ampun Allah kepada Allah. Artinya apa? Di saat kita melakukan ketidakbaikan, melakukan maksiat, maka kita segera minta ampun kepada Allah. Kenapa? Jangan melakukan ketidakbaikan kemudian disandarkan juga kepada Allah. Ini takdir Allah, ini enggak begitu. Kita melakukan maksiat itu bukan keinginan Allah, tapi karena kelalaian kita. Kelalaian kita kalau kita melakukan maksiat.
Tapi kalau kita tidak melakukan maksiat, matahari ini tidak akan pernah terbit dari barat. Maka perlu kita melakukan maksiat tuh, biar cepat kiamat. Kan kalau di tafsir tuh begitu. Matahari ini nanti kalau sudah jenuh melihat maksiat di alam ini, matahari itu bilang matahari itu kepada Allah, ya Allah, udah saya bosan dah nyinarin alam. Kenapa? Mereka yang kita sinarin itu gak pernah bersyukur, ya Allah, kerjanya maksiat aja, bosan saya. Akhirnya apa? Matahari itu berada di bawah aras, bersujud kepada Allah selama 3 malam itu. Bersujud di situ. Akhirnya apa? Setelah 3 malam, Allah kemudian merintahin, ya udah sono, terbit lagi noh, tapi dari barat. Nah, itu sudah menjelang kiamat. Ada di tafsir begitu. Itu tafsir tentang wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim itu. Jadi kalau matahari belum terbit dari barat, maka kita harus semangat bekerja karena kehidupan masih panjang. Jadi kepala kambing jalan terus itu mah. Iya Mas ya. Sama tengkleng ya. Tapi kayaknya kita mah nggak akan ngalami matahari terbit dari barat tuh nggak akan ngalamin begitu. Oh iya. Udah metong. Oh enggak, kita nggak bakal ngalamin itu mah. Karena hari ini masih banyak orang istighosa. Hari ini masih banyak orang yang zikiran. Hari ini masih banyak orang yang melakukan kebaikan. Itu nanti kalau sudah maksiat merajalela dan lain semacamnya. Wala khaira fid dunya wala khaira, dan tidak ada kebaikan fid dunya di dunia, illa li ahadin, illa kecuali li ahadin untuk hal yang satu, rijlaini di antara 2 orang. Satu rajulun adznaba dzamban, adznaba berbuat dosa, dzamban terhadap dosa, fahuwa maka ialah adapun orang itu tadaraka, yaitu menutupi dzalika terhadap itu dzamban bitaubatin dengan taubat. Jadi tidak ada kebaikan di dunia itu kecuali orang yang pernah melakukan dosa dan dia kemudian minta ampun terhadap dosanya. Makanya kalau di Quran itu innallaha yuhibbut tawwabin. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang baik adalah yang menyadari atas kesalahannya dan minta maaf kepada Allah dengan kesalahan yang dilakukan. Makanya kalau kita lakukan salah, biasa saja, nyantai aja kita mah. Yang penting taubat habis itu. Taubat kan cukup baca astagfirullah, astagfirullahaladzim. Taubat itu dah, Bang. Lo yang ngerti. Makanya kayak banyak salah juga. Karena gampang tobatnya. Kalau kiai salah karena dia tahu cara taubatnya, Mas. Iya. Jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah orang yang melakukan dosa tapi dia segera bertaubat. Itu yang pertama. Yang kedua, au rajulun atau laki-laki yusari'u fil khairat, yang mensegerakan fil khairat untuk urusan akhirat. Kita kan sering kali enggak itu. Urusan akhirat kita tunda-tunda. Iya kan? Iya kan? Urusan dunia kita kejar-kejar. Terus. Ada yang bilang begini, Bos. Taklim itu lebih penting mana daripada sholat? Taklim lebih penting mana daripada sholat? Lebih penting taklim. Setan itu kalau orang sholat enggak terlalu benci. Tapi kalau ada orang sholat, setan itu lebih benci. Kata setan itu, kamu kagak usah ngaji, sholat saja. Supaya apa? Kagak ngerti syarat sahnya sholat, kagak ngerti rukun-rukun sholat. Kalau orang ngaji kan belajar bagaimana syarat sahnya sholat, bagaimana rukun sholat, bagaimana sholatnya supaya khusyuk, belajar bagaimana menjadikan dirinya benar-benar menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ngaji itu, bukan sholat itu, Pak. Maka setan itu paling benci kalau ada orang ngaji. Makanya ada hadis itu yang Rasulullah itu dawuh, tolabul ilmi faridah. Kata almarhum Allah yarham Kiai Basir dulu, faridah ini lebih tinggi statusnya dibanding dengan fardu. Kalau sholat fardu, tapi cari ilmu faridah. Maka walaupun adzan, tapi kalau semuanya lagi nyari ilmu, enggak harus buru-buru sholat.
Itu kata beliau begitu. Gitu. Wala yakillu amalan, dan tidak mempersedikit amal fit taqwa, dalam persoalan takwa. Wa kaifa, dan bagaimana yakillu mempersedikit ma yataqabbal, terhadap apa-apa yataqabbal yang di masa akan datang. Jadi itu kira-kira ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi di dunia ini yang baik itu bukan harta. Karena memang harta itu apa namanya ya, tidak punya daya sih sebenarnya harta itu. Kekuatannya itu tidak signifikan. Kayak kita nih. Nah, kayak nih bos Pur nih. Ngisi training dapat gaji 20 juta. Pertanyaannya, Amin ya. iya, pertanyaannya punya kekuatan berapa lama 20 juta itu? Iya kan? Seberapa lama kekuatannya? Tidak lama kekuatannya. Jangan besok habis. Jangankan besok, habis ngambil bisa langsung habis itu. Oh iya benar juga sih. Iya kan? Saya apa? Harus ganti mobil. Bayar cicilan ya. Nah, biar cicilan. Artinya apa? Jadi sebenarnya harta itu tidak memiliki kekuatan yang signifikan. Tetapi seringkali kita punya anggapan bahwa harta itu punya kekuatan yang signifikan. Lah itu anggapan yang salah. Saat kita mencoba merubah mindset itu tidak gampang. Karena kita menganggap itu adalah kebutuhan. Walaupun itu sebenarnya kemauan, bukan kebutuhan. Kan gitu. Saya itu begini, serius ini. Saya itu tidak membayangkan ini bakal selesai. Iya bos, gak bayangin saya bos. Dulu Pak Pur bilang modalnya cuma berapa? 9 juta apa 10 juta itu? Iya. Iya kan? Ini aja pengerjaannya sudah 1,5 bulan lebih. Itu habis banyak. Iya. Ini pengerjaan aja 1,5 bulan lebih. Lain beli triplek, beli tete bengi itu. Saya sampai bilang sama tukangnya, saya ini punya anak Zainur. Kalau kamu punya anak perempuan, bener Zainur nggak bakal pernah saya nikahkan dengan anak kamu. Saya gituin sama tukangnya. Kok begitu katanya? Kamu boros. Saya kasih 500 sehari buat belanja langsung habis. Besoknya minta lagi, saya kasih 600, habis. Habis itu belanja lagi, saya kasih 1 juta. Cuma kadang 1 hari setengah sudah habis. Kamu boros. Ada pepatah mengatakan, mangga itu bakal jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kamu jadi tukang boros, anakmu pasti boros. Kasihan Zainur kalau seumpamanya nih. Dia. Saya begituin sama tukangnya. Tukangnya ketawa aja. Lu boros, guys. Tadi saja belanja, guys. Apa? Aquaproof berapa? 250. Oke. Buat atas tuh karena bocor. Turun. Guys, belanja lagi kurang Aquaproof. Lagi 250 lagi. 300 yang kedua. Kan sudah 550. Iya. Itu sehari lain-lainnya gitu loh. Saya nggak mau tuh Zainur nikah sama anak kamu segitu. Karena memang tukangnya nggak ada yang punya anak perempuan. Karena boros. Itu kira-kira. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi mari kita belajar ya pelan-pelan, dari waktu ke waktu, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, mencoba belajar untuk menyatakan diri kita hanya butuhnya sama Allah. Sehingga semua yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu menjadi aktivitas yang memang menjadi lillah. Sama dengan ayat tentang uswah. Di situ itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha dzikran wa dzakarallaha katsira. Kalimatnya di situ, wa dzakarallaha katsira.
Kalimat zakaro, zikir kan? Zikir itu bisa bil lisan, bisa bil fikri, bisa bil kolbi, bisa bil hal. Iya kan? Kalau zikir bil lisan, ya itu zikiran. Lah, kayak tadi Ustaz Ujang mengimamin, la ilaha, ya itu bil lisan. Zikir bil fikri, ya bagaimana memikirkan apa yang menjadi ciptaan Allah ini kita pikirkan untuk menjadi kekuatan pada diri kita, menambah keyakinan kita kepada Allah. Zikir bil qalbi, bagaimana menjaga hati ini supaya nggak bergeser kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Zikir bil hal, bagaimana sekiranya tindakan-tindakan yang kita lakukan memang semua itu dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Ustaz Ujang datang ke sini mau ngajar anak-anak. Ini kan zikir bil hal. Ini zikir bil hal namanya. Bukan zikir bil lisan, bukan zikir bil fikri, bukan bil akli, bukan zikir bil qalbi, tapi bil hal. Jalannya, bergeraknya semua hanya lillahi ta'ala. Itu kira-kira. Itu penting itu buat kita itu. Yang kadang kita susah itu mah begitu.